Tahukah kalian awal mula terjadinya hujan yang selama ini membasahi bumi kita? Hujan terjadi ketika uap air di atmosfer terkondensasi menjadi tetes air atau kristal es yang cukup besar untuk jatuh ke permukaan bumi. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya hujan, di antaranya adalah penguapan air dari permukaan bumi, seperti sungai, danau, lautan, dan tanah basah. Kenaikan udara yang diakibatkan oleh perbedaan suhu antara permukaan bumi dan atmosfer di atasnya. Udara yang naik mendingin dan uap air di dalamnya mulai terkondensasi menjadi awan. Pembentukan awan yang cukup besar dan berisi banyak tetesan air. Ini dapat terjadi ketika banyak udara lembab naik dan mengalami pendinginan yang cukup. Terjadinya kondensasi pada inti pembentuk awan seperti debu, asap, atau partikel lainnya. Inti-inti ini memberikan titik awal bagi uap air untuk berkumpul dan membentuk tetesan air. Setelah terbentuk, awan-awan ini dapat tumbuh dan berkembang hingga cukup besar dan berisi banyak tetesan air atau kristal es. Ketika kondisi di atmosfer sudah tidak bisa lagi menahan banyaknya tetesan air atau kristal es dalam awan, maka tetesan air atau kristal es tersebut jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan atau salju. Hujan dapat berbeda-beda jenisnya, tergantung pada suhu dan kondisi atmosfer di sekitarnya. Misalnya, jika suhu di sekitar awan cukup dingin, maka tetesan air akan membeku dan turun ke permukaan bumi sebagai hujan es atau butir es. Ketika tetesan air atau kristal es jatuh ke permukaan bumi, mereka dapat berinteraksi dengan berbagai elemen yang ada di lingkungan seperti tanah, batu, tanaman, dan lain sebagainya. Interaksi ini dapat mempengaruhi sifat dan kualitas air hujan, tergantung pada faktor-faktor tingkat polusi di lingkungan sekitar, yang dapat mempengaruhi kandungan zat-zat berbahaya dalam air hujan. Komposisi kimia awan dan kondisi atmosfer yang mempengaruhi kandungan asam dalam air hujan. Hujan asam terjadi ketika air hujan memiliki kandungan asam yang tinggi akibat reaksi antara uap air dengan zat-zat berbahaya di atmosfer seperti sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Ketinggian tempat jatuhnya hujan dan jenis hujan itu sendiri. Misalnya, hujan yang jatuh di pegunungan memiliki sifat yang berbeda dengan hujan yang jatuh di dataran rendah. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika konten ini bermanfaat silakan share ke yang lainnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.